Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersama untuk beribadah bersama di jawaban doa. Sungguh bersyukur atas setiap kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai saat ini Tuhan lawat kehidupan kita, Tuhan dekat dalam kehidupan kita, amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara terkasih juga boleh terus diberkati, boleh terus merasakan penyertaan Tuhan di setiap waktunya. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya Tuhan, limpah dengan syukur atas setiap kebaikan-Mu di dalam kami. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Buat setiap hal, setiap kejadian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Semuanya baik adanya Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, apapun yang kami lakukan Bapa, apapun yang kami hidupi Tuhan Yesus, biarlah semuanya itu boleh menjadi berkat. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siapkan hati kami Bapa. Kami siapkan, kami mau tunduk di hadapan-Mu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah ibadah ini Tuhan boleh menjadi ibadah yang berkenan bagi-Mu Tuhan. Amen. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percayakan semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Lebih dari segalanya Tuhan, kami menginginkan Engkau di dalam kami Bapa. Lebih dari segalanya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Mari kita ulang dari awal. Abba Bapa, Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya.
emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, ya
kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sekali lagi kita katakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita menyanyikan dalam hadirat Tuhan. Mari kita sembah nama Tuhan yang adalah. Amin. Sungguh Kau Allah yang sempurna Tuhan. Sungguh Kau Allah yang agung Bapa. Segala pujian bagimu. Haleluya Yesus. Kami bersyukur karena Engkau dalam hidup kami. Kami puji nama-Mu Tuhan. Besar agung ajaib kuasa-Mu. Segala pujian hanya Engkau yang dimuliakan. Hanya nama-Mu Yesus. Segala kemuliaan bagimu, hormat pujian bagimu. Sedalamnya hatiku, Engkau pun tahu hidupku Yesus. Kami puji, kami tinggikan nama-Mu Bapa. Besar ajaib kuasa-Mu, besar ajaib keagungan-Mu. Sembah pujian bagimu. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Yesus. Ku sembah, ku sembah Tuhan. Haleluya. Pujian bagimu Tuhan. Kami puji Engkau Allah yang luar biasa. Dalam hidup kami, kami bersyukur bagimu Tuhan. Sembah puji layaklah di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah roh kami menyala-nyala di hadapan-Mu Yesus. Biarlah roh kami untuk menyembah-Mu Yesus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang benar, Kau Allah yang bertahta di atas pujian. Hanya Yesus yang agung, hanya Yesus yang mulia. Namamu, namamu Yesus.
hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kami pandang, Tuhan, yang selama hidupku, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam, selamat berjumpa dalam ibadah jawaban doa. Sebelum kita lebih dalam firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Ucap syukur untuk kebaikan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, kami ada lagi pada hari ini sebagaimana kami ada. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kami dengar malam hari ini, berbicara bagi kami Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15.
Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Malam hari ini kita akan berbicara tentang Bapa. Bapa adalah salah satu karakter yang sering dituliskan Alkitab untuk menggambarkan keberadaan Allah dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya, begitu cintanya Allah kepada kita sehingga Allah menunjukkan karakter ini sebagai Bapa, ya. Tidak semua orang mungkin mempunyai gambaran yang baik atau pengalaman yang baik ketika berbicara tentang Bapa, karena ada orang-orang mungkin mempunyai pengalaman buruk dengan orang tua, bapaknya, sehingga tidak mempunyai gambaran yang baik ketika berbicara tentang Bapa. Tetapi ketika kita berbicara tentang Allah yang digambarkan sebagai seorang Bapa, maka kita menemukan seorang Bapa yang ideal. Ya, mari kita akan melihat beberapa hal yang dikerjakan atau yang akan diberikan atau yang akan dirasakan oleh kita sebagai anak-anak Allah ketika kita mengakui, kita menjadikan Allah sebagai Bapa kita. Kita akan melihat di dalam Roma 8 ayat 31 sampai 33. Roma 8 ayat 31 sampai 33. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang menghukum mereka? Ada 3 hal yang akan kita bahas malam hari ini. Karakter Bapa yang akan menjadi bagian kita ketika kita mengakui bahwa dia adalah Bapa kita. Hal yang pertama, ayat yang ke-31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Hal yang pertama, ketika Allah menjadi Bapa kita, maka Allah akan berperang untuk kita. Haleluya. Keluaran 14 ayat 14 menuliskan bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ketika Bapa menjadi seorang Allah, ketika Allah menjadi seorang Bapa dalam kehidupan kita, maka hal yang pertama yang akan kita dapati adalah perlindungan. Bapak Ibu, satu hal yang dicari oleh manusia dimanapun di penghujung akhir zaman ini adalah ketenangan dalam perlindungan. Ya, orang akan membayar berapapun agar mereka selalu tenang karena ada yang melindungi. Saya punya seorang anak perempuan umur 8 tahun. Di Jakarta ini ada event 1 tahun 1 kali ya, di mana Jakarta merayakan ulang tahunnya. Itu di situ semua orang padat. Ketika dalam perjalanan masuk ke event itu, maka saya akan berdiri di depan anak saya. Maka anak saya tidak akan mengalami yang nama ditabrak orang, ditabrak ini. Kenapa? Karena saya ada di depan dia. Saya berjalan di depan anak saya. Saya menghalau semua yang akan menabrak dia. Begitu juga dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Malam hari ini, ketika kita mengakui Allah itu adalah Bapa kita, maka Allah akan menjadi perlindunganmu. Akan berperang ganti kamu. Dia akan melakukan segala sesuatu untuk menjaga engkau tetap aman.
Hal yang kedua, di dalam ayat yang ke-32, dituliskan demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya untuk kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Hal yang kedua yang akan kita dapati adalah Allah menyediakan segala keperluan kita. Dia bukannya Allah yang melindungi saja. Dia tidak cuma Allah yang melindungi, tetapi dia juga Allah yang mencukupi kita. Salah satu yang ingin Tuhan tunjukkan dengan karakter Bapa adalah mencukupi segala kebutuhan kita. Seorang ayah akan berusaha sedemikian rupa, bekerja sedemikian rupa. Ini ayah duniawi, ya. Mungkin ada ayah-ayah yang sedang menonton saat ini. Kita sepakat ya, bahwa kita akan melakukan apa saja untuk mencukupkan keluarga kita. Kalau manusia saja berbuat seperti itu, apalagi Allah. Allah akan melakukan segala sesuatu untuk mencukupkan segala yang kita perlukan. Coba kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 19. Di sana dituliskan Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bagaimana Allah mencukupi kita? Menurut kekayaan dan kemuliaan. Wow. Seberapa besar kemuliaan Allah kita. Seberapa banyak kekayaan Allah kita. Itulah yang menjadi jaminan hidupmu. Percaya. Ketika Allah menjadi Bapa kita. Maka tidak hanya perlindungan yang akan kita diberi. Tetapi mencukupi kehidupan kita. Mari kita belajar dari satu karakter ketika kita berbicara tentang mencukupi, maka kita akan ketemu dengan 1 Raja-Raja 17 ayat 14 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 14 sampai 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tempung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkan oleh perantaran Elia. Kita tahu bersama kisah ini ketika seorang janda dengan satu orang anak. Diperhadapkan dengan kelaparan yang luar biasa. Sampai di ayat ini kalau kita baca keseluruhannya. Seorang janda itu berkata kepada Elia, tidak ada lagi yang ada dalam hidupnya. Makanannya cuma cukup untuk hari ini dan besok dia akan mati. Tetapi apa yang terjadi ketika dia melakukan apa yang Tuhan ingin? Dia melakukan apa yang Tuhan titipkan melalui Nabi Elia. Maka apa yang terjadi? Firman Tuhan dikatakan di situ ya, tepung dalam tempayan itu tidak pernah habis dan minyak dalam buli-buli tidak pernah berkurang. Haleluya. Percaya, kerjakan apa yang Tuhan mau. Maka Tuhan tidak perlu melihat kondisi kita ketika dia mau memberkati. Tuhan akan memberkati kita di kondisi basah, kering, susah, apapun itu. Tuhan tidak dibatasi dengan kekurangan manusia. Tapi dimanapun kita berada, ketika dia menjadi Bapa kita. Tidak hanya perlindungan. Maka Tuhan akan mencukupkan kita. Selanjutnya, yang ketiga. Ayat yang ke-33.
Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Hari-hari ini kita melihat bahwa ada orang-orang, ya mungkin lebih banyak orang-orang muda, mengalami lemah mental, ya, ketakutan. Ya, seringkali mereka kalah sebelum berperang, istilah dunia. Atau mempunyai mental yang begitu tidak baik. Karena mungkin pergaulan yang sering dibully. Orang tua mungkin yang tidak mengajarkan atau yang lain. Tetapi dalam ayat ini dikatakan Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Ini berbicara tentang kalau yang pertama perlindungan, yang kedua mencukupi, ketiga ini berbicara tentang pendampingan. Ya. Allah akan mendampingi kita dimanapun kita berada. Di saat kita susah, Allah ada di situ. Di saat kita dibully orang, dikatakan di sini Allah yang akan membenarkanmu. Siapa yang akan membuat kita susah? Raja Daud berkata di dalam tulisannya berkata, Tuhan menyediakan makananku di hadapan lawan-lawanku. Tuhan akan menegakkan kepalamu menghadapi orang-orang yang mungkin di sekelilingmu, di sekeliling kantormu, di rumahmu, orang yang menjatuhkanmu, yang merencanakan untuk menyingkirkanmu. Ingat, ada Tuhan yang membelamu. Jangan pernah khawatir tentang hal-hal seperti itu. Yang penting adalah jadikan Allah itu Bapa kita. Maka kita akan mengalami pembelaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kenapa sampai Allah mengambil karakter ini? Karakter Bapa. Wow, ini adalah sesuatu yang begitu luar biasa karena Bapa ini mungkin tidak care secara anak-anak muda ya. Seringkali Bapa ini marah ya, begitu. Tetapi ketika berbicara tentang perlindungan, mencukupi dan pendampingan, maka seorang ayah itu adalah karakter yang paling tepat. Dan Tuhan Yesus itu adalah Bapa kita. Apa yang kau takuti dalam hidupmu hari-hari? Apakah terlalu sesak hidupmu? Bapak Ibu yang mendengarkan ibadah permohonan doa malam hari. Firman Tuhan datang padamu hari ini. Apakah terlalu sesak hidupmu? Apakah hari ini harus terhenti sejenak dan hanya menangis? Gak apa-apa. Manusia penuh dengan kelemahan. Terkadang memang kita sedikit harus berhenti dan menangis. Karena begitu berat, tapi tidak apa-apa. Gak ada manusia yang sempurna. Tapi ada Bapa yang selalu setia. Menjaga, melindungi kita. Dan dia juga Allah yang akan mencukupi kita. Dan dia Allah yang akan menuntun, memegang tangan kita, mendampingi kita. Bahkan di lembah kekelaman sekalipun, Allah ada bersama dengan kita. Jangan pernah khawatir dengan hidupmu. Ketika seorang ayah ditanya, apa yang kau mau dikerjakan anakmu? Maka seorang ayah akan berkata, saya hanya mau dia jadi anak yang baik. Begitu juga Bapa kita di surga. Dia tidak menuntut apa-apa untuk kita. Dia tidak menuntut apa-apa untuk perlindungannya. Dia tidak menuntut apa-apa untuk berkatnya. Dia tidak menuntut apa-apa untuk pendampingannya dalam kehidupan kita. Dia hanya mau jadilah anak yang baik. Maka kita akan menikmati segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan ada hari ini untuk menolong kita. Jangan lewatkan malam hari ini.
Karena malam hari ini tidak akan berulang lagi. Dimanapun kita berada malam hari ini, ambil momen ini. Kalau kau sedang bersama dengan keluargamu, ambil momen hari ini untuk berdoa dengan keluarga. Kalau kau sedang bersama dengan sahabat-sahabatmu, ambil malam hari ini. Karena hadirat Tuhan tidak akan berulang lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mengasihi kami. Seperti seorang bapa yang mengasihi anak-anak. Malam hari ini hamba-Mu berdoa untuk semua yang menyaksikan renungan malam hari ini. Ibadah jawaban doa malam hari ini. Di sana mungkin ada orang-orang yang kehilangan kasih seorang bapa. Mungkin di sana ada orang-orang tua yang begitu khawatir dengan anak-anaknya. Mungkin di sana ada orang-orang muda yang kehilangan figur bapa. Malam hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan ada seorang bapa yang bahkan rela mati untuk kita semua. Dia menunggumu untuk datang kembali. Dia menunggumu untuk berharap kembali malam hari ini. Dia menunggumu untuk berdoa kembali malam hari. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mendengarkan malam hari ini, Tuhan akan menjadi jawaban doamu. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada saat hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Haleluya, 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 amin. Puji Tuhan, sampai kita berjumpa lagi dalam ibadah permohonan doa minggu depan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya